Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum Bu Nia. Ya, salam. Sehat Bu ya. Pagi ini mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kelancaran ya aktivitas kita. Nah Ibu, hari ini kan Ibu akan melaksanakan observasi di kelas Bu ya, terkait dengan supervisi pembelajaran Ibu, yaitu pembelajaran PKWU Bu ya, gitu. Nah, emang di kegiatan supervisi ini itu dibagi ke dalam 3. Pertama ada pra observasi yang hari ini akan kita lakukan. Terus yang kedua nanti observasi, Ibu nanti mengajar. Terus yang ketiga nanti ada pasca observasi. Nanti di pasca observasi itu disampaikan mungkin evaluasi yang perlu disampaikan dan didiskusikan. Nah baik Bu, di pra observasi ini sedikit nih saya akan bertanya kepada Ibu ya. Kelas yang nanti akan diobservasi kelas berapa Bu ya? Kelas 11 IPS 2 Pak. 11 IPS 2 ya. Iya. Nanti di jam ke 56 berarti. 56 ya setelah istirahat ya. Kayak gitu. Baik, nah materi yang akan disampaikan apa Bu nanti? Hari ini saya akan membahas itu Pak, perhitungan titik impas BEP ya, break even point. Iya, betul. Kalau bahasa orang mah balik modal Balik ya. modal. Iya, betul. Balik modal. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, tujuan pembelajarannya apa aja Bu? Jadi setelah anak belajar tentang break even point atau BEP itu, harapannya sih yang pertama anak bisa menjelaskan pengertian BEP itu apa. Kemudian juga bisa menjelaskan manfaat dari perhitungan BEP. Iya. Atau BEP istilahnya titik impas Iya. atau balik modal, Kalau bahasa pasarnya ya. Bahasa pasarnya. Terus kalau sudah mampu menjelaskan manfaat, juga bisa menghitung titik impas berdasarkan persoalan nanti yang diberikan ya, contoh-contoh soal tentunya Bu ya. Betul. Sesuai nanti di lapangan gitu ya. Betul. Yang kontekstual rencananya. Iya, nanti pembelajarannya juga berkelompok mungkin Bu ya, Betul. ada tugas-tugas. Iya. Baik, itu tujuannya. Terus kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa nih Bu nanti? Jadi yang pertama kita berharap kolaborasi mereka secara aktif ya dalam istilahnya belajar dalam kelompok. Kemudian diharapkan mereka juga bisa membuat inovasi dengan cara bagaimana mempresentasikan hasil belajar kelompoknya mereka dalam berbagai media sesuai dengan yang mereka pilih. Kemudian juga harapannya bisa menumbuhkan kemampuan sosial emosionalnya dengan cara tugas kelompok seperti itu, gitu Pak. Oke, wah pasti menyenangkan juga Bu ya. Mudah-mudahan ada kerja kelompoknya ya. Betul. Memang kan kalau di kita kebanyakan gitu Bu ya, gitu diberikan kasus, gitu, diberikan masalah anak sehingga mereka menemukan masalahnya sendiri gitu Bu ya. Betul. Nah terus strategi Bu, nanti strategi yang akan dilakukan atau yang Ibu persiapkan apa nih untuk nanti di kelas? Jadi untuk strateginya itu pertama mereka ada pencarian fakta dulu atau melalui discovery learning. Terus selanjutnya setelah mereka memahami tentang fakta dan konsepnya, saya coba memberikan persoalan-persoalan gitu. Jadi berupa problem based learning ya. Jadi setiap kelompok nanti diberikan persoalan tentang perhitungan titik impas atau break even point. Nah nanti mereka diskusikan dan coba memecahkan persoalan tersebut. Lalu hasil dari diskusinya dipresentasikan di depan ya. Gitu. Perwakilan barangkali nanti. Perwakilan betul. Oke Bu, menarik nih ya kalau dilihat dari percakapan praobservasi. Nanti kita sama-sama Bu ya di kelas, nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas untuk saya observasi. Barangkali itu saja Bu ya untuk kegiatan pra observasi ini. Nanti kita ketemu lagi di pasca setelah kegiatan observasi. Baik, semangat terus Bu ya. Terima kasih. Semoga anak-anak selalu menginspirasi. Mudah-mudahan juga anak menjadi pengusaha Bu ya. Amin, itu yang diharapkan Bapak. Terima kasih Bu. Ya, sama ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Kajian tenang ya. Udah boleh direkam. Silakan kembali ke mentinya ya. Lalu masukkan kodenya sama ya, kodenya ya, sama ya. Centimeter ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui mengenai BEP atau Break Even Point? Silakan boleh menggunakan bahasa sendiri, boleh ya. Sepemahaman kamu tentang Break Even Point. Boleh di ujungnya karena di sini tidak tahu jawaban dari siapa, kamu tuliskan nama kalian di paling ujung atau boleh di bawah. Misalkan ada yang tahu hari ini kita belajar apa ya?
silahkan masuk ke menteri.com www.menteri.com dan masukkan kode seperti yang ada di depan. Oh gitu. Sudah? Kelompok 5, maaf, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dan kami memilih soal nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Jadi soalnya ini ada seorang pengrajin mengeluarkan biaya tetap sebesar 5 juta rupiah dan biaya variabel per unit sebesar 20.000 rupiah jika harga jual produk per unit adalah 100.000 rupiah. Berapakah BEP unitnya? Jadi menurut kami ada biaya tetap atau bisa kita singkat menjadi FC Di 50 unit. 50.000. Maksudnya apa ya? Ketika BEP-nya 50 unit. Apa ya maksudnya? Kita ini mendapatkan keuntungan ya jumlah barang yang harus diproduksi Untuk berada di titik 4. Jadi kalau sudah ada 50 unit barang berarti sudah nyampe titik 4. Paham ya? Baik, good. Nomor 3. Siapa yang mengerjakan nomor 3? Bu, aku. Baik. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini dalam pembelajaran yang Ibu perhatikan cukup antusias ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Bu Nia. Gimana, sehat ya kabarnya? Habis upacara ya kita tadi bersama anak-anak. Ya, Bu Nia, alhamdulillah sudah melakukan supervisi kemarin ya, pembelajaran di kelas Bu Nia, itu di kelas 11 IPS S2 ya. Kemarin kita juga sudah sebelum observasi di kelas juga observasi sudah ngobrol tentang rencana pelaksanaan kegiatan observasi. Alhamdulillah kemarin juga dalam pantauan saya sudah secara umum sudah cukup luar biasa. Nah, dan hari ini juga ini setelah observasi ada pasca observasi Bu Nia ya. Ini kenapa ini harus ada pasca observasi? Salah satu tujuannya adalah refleksi Bu ya, refleksi dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Nia laksanakan. Ya, kalau saya jadi murid Bu Nia barangkali bakal apa namanya Bu ya, 90 menit semangat Bu ya, tidak ngantuk karena berbagai variasi yang sudah Bu Nia sampaikan kepada anak dari mulai pra pembelajaran, terus memberikan motivasi, juga persepsi kepada anak, juga sudah menghadirkan media-media yang menggugah anak Bu ya, itu ada menggunakan Mentimeter kemarin, juga menggunakan Canva ya, yang sudah pada zamannya anak sekarang ya, kalau dulu kan menggunakan PowerPoint, sekarang sudah menggunakan Canva yang dipastikan anak sekarang lebih mahir tuh ya, dan lebih mudah gitu. Karena ketika anak diberikan tugas menggunakan Canva pun menggunakan ke anak itu memberikan di awal semangatnya berbeda, itu akan memberikan semangat pertama ke anak tuh titik temunya. Seperti mengucapkan salam saja misalkan, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipastikan anak yang tadinya tidak terkonsentrasi juga. Tapi ketika misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, nah itu pemberian semangat yang pada anak
Gimana anak akan terfokusnya? Terlihat dari mereka menjawab salam kita. Kalau ada anak yang belum memberikan salam pada kita, berarti masih ada yang tidak terfokus, ya. Itu. Terus yang kedua, seperti biasa, pembelajaran diawali dengan doa. Tetapi kalau misalkan pembelajarannya di pelajaran bukan pertama, ya, biasanya suka agak canggung Bu ya, walaupun tidak apa-apa, misalkan tidak berdoa. Tetapi minimal, mari anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajaran KWU misalkan ya, dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sama saja sudah berdoa ya gitu. Terus yang berikutnya juga barangkali dalam penguasaan kelas Bu, ya, penguasaan kelas masih ada anak yang emang ini agak sulit Bu. Dari semua saya pernah mensupervisi juga di yang lain, itu agak sulit untuk mengkondisikan anak, apalagi jamnya jam-jam misalkan sudah jam genting ya, misalkan apalagi di jam setelah zuhur gitu ya, setelah istirahat, itu sangat sulit untuk mengkondisikan anak. Kadang-kadang anak hanya mengikuti keinginan sendiri. Disinilah tugas yang sangat berat sebetulnya untuk kita para guru dalam bagaimana mengkondisikan kelas itu supaya anak-anak bisa terfokus. Tapi kemarin saya melihat sangat bagus tuh Bu, Ibu memberikan stimulus pada anak, challenge itu ya. Ada challenge pada anak yang memberikan pertanyaan gitu, ataupun yang membuat anak terfokus. Apalagi challenge itu menggunakan kemarin aplikasi Mentimeter ya, sehingga kita anak yang biasanya main HP hanya sebatas WA, main game itu, mereka gunakan sebagaimana fungsinya. Itu yang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang juga untuk mencari challenge kayak gitu banyak tuh, misalkan dan itu pun emang kalau saya dipakai untuk pengelompokan aja sih Bu. Pengelompokan. Ini yang terlalu banyak akhirnya dibagi dua gitu. Sehingga yang tadi campur-campur itu kelompoknya kelompok heterogen saya katakan. Kalau di sini tetap dibagi 4 kelompok. Yang satu misalkan video, audio, kinestetik, visual kinestetik. Karena visual kinestetik ini pasti paling banyak, sehingga itu bisa dibagi 2 kelompok. Nah yang terakhir heterogen itu yang kecil-kecil gitu. Seperti itu. Iya. Baik Bun ya, yang jelas secara keseluruhan saya pastikan bahwa gaya belajar kegiatan pembelajaran di kelas berdiferensiasi dan ada kompetensi sosial emosional juga kemarin banyak saya temui di sana gitu ya, sehingga belajar di kelas itu akan begitu nyaman dan sebagainya. Ada kekurangan itu kan hal yang biasa Bu ya, untuk perbaikan kita ke depan. Ini menjadi tantangan buat kita barangkali ya, guru, apalagi nanti di guru penggerak, yang jelas minimal kita tidak